Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-faslur rabi fi kutubin tuhdharul qira'atu biha. Pasal yang keempat pada kitab-kitab yang ditakutkan membacanya, kitab-kitab yang dikhawatirkan dibaca. Artinya ini kitab-kitab yang akan disebutkan di bawah ini jangan hendak dimutalaahi, jangan hendak diajarkan, jangan hendak dipelajari, kecuali bagi orang-orang yang sudah memang ahli di dalam itu. Yang bagi lil insan ayyahtariza min mutala'atil kutub allati tashtamilu 'alal umuril ghamidah. Semestinya bagi manusia bahwa menjaga diri daripada menelaah kitab-kitab yang mengandung atas perkara-perkara yang dalam. Itharan lissalamah, karena mengutamakan keselamatan. Wa khasyatan, dan karena khawatir. Ayyabhamaha, bahwa dia mempaham, ala ghairi wajhiha, atas bukan jalannya. Dikhawatirkan bahwa mempaham dia akan kitab-kitab tadi atas bukan jalannya. Fayadilla, maka dia tersesat, an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Wayahlika, dan dia binasa, ma'al halikin, beserta orang-orang yang binasa. Wadzalika, dan bermula yang demikian itu, mithlu mu'allafati Syekh Ibn al-Arabi, seperti karangan-karangan Syekh Ibn al-Arabi. Kitab-kitab karangan beliau itu sulit dipaham, seperti kitab Futuhatul Makkiyah. Kitabnya banyak orang berjual di pasar, di toko-toko ada. Cuma oleh para ulama-ulama kita dilarang menelaah kitab itu, mempelajarinya, karena khawatir kita mempaham itu bukan jalannya. Kita kira macam ini pahamannya, padahal bukan macam itu. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Dan itu kitab mengandung ibarat-ibarat yang sulit dimengerti. Wa kitabail mi'raj wal madnun lil Imam al-Ghazali. Ada kitab lagi namanya Al-Mi'raj dan Al-Madnun, karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali pun ada mengarang kitab-kitab yang sulit untuk dipaham oleh orang-orang seperti kita. Nah, itu jangan hendak dibaca. Kitabnya ada aja orang berjual. Wa kadzalika mu'allafatu Syekh Abdul Karim Al-Jili, seperti demikian pula kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili, seperti Al-Insanul Kamil contohnya. Ada kitab ngarannya Al-Insanul Kamil, terjemahannya ada orang menerjemahkan. Jangan coba-coba membaca itu, karena bisa merusak
keyakinan akidah yang ada. Kama dzakara dzalik, sebagaimana menyebutkan yang demikian itu Sayyiduna Abdullah Al-Haddad fi Risalatil Muhawanah. Nang melarang kita belajar itu, nang melarang kita menelaah itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad melarang. Wa qala al-imam Sayyiduna al-imam Idrus bin Umar al-Habashi nafa'allahu bih, ruwiya an Sayyidina Abdullah al-Idrus annahu ra'a biyadi waladihi Abi Bakrin al-Adani juz'an minal futuhatil makiyah libni Arabi fazajarahu an mutala'ati dhalikal kitab. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah al-Idrus bahwa beliau melihat di tangan anak Sidin Abu Bakar al-Adani satu juz dari kitab Futuhatul Makiyah. Anak Sidin mutalaah kitab Futuhatul Makiyah. Abu Bakar al-Adani mutalaah kitab Futuhatul Makiyah. Fazajarahu, maka Sidin cegah mutalaah itu. Maka mencegah nang Abah Al-Habib Abdullah Al-Idrus, mencegah Sidin akan putra beliau tadi daripada mutalaah yang demikian itu kitab. Orang nang sakelas Ibnu Abu Bakar Al-Adani itu kata diberiakan nang Abah mutalaah kitab Futuhatul Makiyah, apalagi nang macam kita-kita. Orang nang mutalaah kitab itu Futuhatul Makiyah itu bisa mengatakan kena Nur Muhammad itu kadim. Nah, itu akibatnya kadang mengerti. Lebih berbahayanya lagi, orang-orang yang membaca kitab itu kada besanad, kada beguru, cuma hanya mengandalkan kepintaran seorang aja. Nah, jakanya beguru lalu mengerti apa yang dimaksud oleh pengarang. Beguru bujur, misal kita belajar Futuhatul Makiyah dengan guru kita Pulan. Si Pulan itu belajar Futuhatul Makiyah dengan gurunya Pulan bin Pulan. Pulan bin Pulan belajar Futuhatul Makiyah dengan Pulan bin Pulan, terus sampai belajar kepada pengarangnya. Nah, itu dijamin pemahamannya. Itu sudah mendekati angka kebenaran. Kenapa? Karena inya belajar itu dari guru ke guru sampai kepada pengarangnya, sehingga dia bisa memaham apa yang dikehendaki oleh sepengarang itu. Nah, kalau kita hanya membaca kitab, mengandalkan kehebatan nahu saraf kita kada kau mau paham. Barangkali bacaan kita bujur, nahu sarafnya bujur. Pemahaman kita itu bisa berbeda dengan pemahaman pengarangnya, apa yang dimaksud oleh beliau. Nah, itulah kitab-kitab karangan-karangan orang-orang Indonesia seperti itu juga. Ada kitab-kitab karangan sunan-sunan dahulu, kitab-kitab karangan Syekh Siti Jenar, kitab-kitab karangan Muhammad Nafis. Lawan siapa kita belajar? Nang bujur-bujur beguru sampai kepada pengarangnya. Lawan siapa? Kitabnya Melayu, dibaca mudah aja. Mudah dibaca, kanak-kanak yang bisa membaca Melayu itu. Cuma apakah pahaman kita ini sama dengan pahaman pengarang itu atau kada? Andai kata ikam belajar kitab itu dengan guru ikam itu belajar dengan gurunya dengan gurunya belajar kepada pengarangnya, nah ayo ikuti. Nah, mencari sanad silsilah itu nang sulit. Makanya itu dilarang membaca kitab nang macam itu. Kalau salah mengerti, barangkali orang mengarang kitab itu para aulia Allah dalam keadaan panah, dalam keadaan inya lupa dengan dirinya, hanya ingat kepada Allah. Barangkali kitab-kitab itu
ada dimasuki oleh orang-orang yang dengki kepada beliau sehingga ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Itu banyak terjadi. Kitab-kitab karangan Ghazali, kitab-kitab karangan karangan Ibnu Arabi itu banyak yang dimasukkan yang bukan karangan Sidin oleh orang-orang yang dengki kepada Sidin, sehingga seolah-olah itu dari Sidin. Nah kita kalau membedakan itu mana asli mana kada, kalau kada bujur-bujur baguru dengan silsilah nang tersebut tadi. Nah, makanya jangan hendak belajar kitab nang membahayakan tadi. Banyak kitab-kitab nang baik-baikin kada keamalan. Wa naqala fi tasbitil fuad Al-Habib Abdullah manaqal dalam tasbitil fuad an Sayyidina Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu annahu qala la yanbaghi li talib ay yabtadi'a bi mutala'ati kutubish Syadiliyah hatta yutali'a awwalan ghairaha qablaha wa yuhkimaha ka kutubil Imam Al-Ghazali summa yutali'u ba'da dhalik kutub Syadiliyah liyastabida. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib mengatakan tidak pantas bagi seseorang penuntut bahwa dia memulai dengan menelaah mempelajari kitab-kitab dari tarikat Syadziliyah sehingga dia mutalaah dahulu, pelajari dahulu sebelumnya itu dan mantapkan dahulu sebelumnya itu seperti kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Sudah kita mantap dengan kitab-kitab karangan Imam Ghazali, summa yutali'u ba'da dzalik, hanyar mutalaah, hanyar belajar sesudah itu kutubas Syadziliyah, kitab-kitab Syadziliyah, liyastafida, agar dia bisa mengambil faidah. Kitab-kitab Syadziliyah antara lain Hikam. Hikam itu kitab Syadziliyah. Lataiful Minan itu kitab-kitab Syadziliyah. Al-Mafakhirus Syadziliyah itu kitab Syadziliyah. Jangan hendak membaca itu coba-coba, jangan hendak belajar itu sebelum belum mantap dahulu kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Belajar dahulu Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah pelajari, masak-masak sehingga anggota tubuh yang zahir bisa mengikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntung Bidayatul Hidayah hanyar pelajari kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin kitab bagaimana cara orang berjalan menuju Allah. Apa-apa yang harus dilalui, halangan apa yang mesti disisihkan, disebutkan oleh Ghazali dengan jelas dalam kitab Minhajul Abidin. Nah, tuntung kitab Minhajul Abidin sudah mantap, ayo hendak kitab Hikam. Ayo hendak kitab Hikam. Lebih baik lagi Ihya dahulu hanyar Hikam. Nah, amun kada bisa nang Arab, kitab Hidayatus Salikin dahulu baca. Hidayatus Salikin. Tuntung Hidayatus Salikin hanya Sairus Salikin. Tuntung Sairus Salikin hanyar Hikam Malayo. Nah, yang gurunya bahasa Arab kada bisa juga lo Malayo hanyar Hikam Malayo. Ini Sairus Salikin belum belajar, Hidayatus Salikin kada tuntung, berdasarkan Hikam Malayo. Pak ini betada abiha awalan raja'a yahtajju bil aqdar. Jika dia mulai dengan kitab-kitab Syadziliyah pertama-tama, kitab Syadziliyah berdahulu Hikam dulu dikaji, Lataiful Minan dulu dikaji.
Mafakhirus Syadziliyah dulu dikaji. Raja yahtaju bil aqdar, dia kembali berdalih dengan takdir. Pandir kayaknya takdir terus tuh. Sedikit takdir, sedikit takdir. Wa baqiya kalahmin ala wadami, dan jadilah dia seperti daging di atas tikar. Maulah masak daging mantah tuh anak dari tikar sini 2 tahun 3 tahun mau masaknya mau buruk ha. Nah kayak itu contohnya. Jadi orang bahari, ulama-ulama yang sudah berpengalaman, ulama-ulama yang saleh, habaib-habaib, yang wali-wali sudah memadahi kita. Jangan hendak semuaan kitab diramu, ada urutannya. Jangan tergiur. Dikira ada orang belajaran hikam, nak umpat ha. Orang belajaran dalam nafis, nak umpat ha. Kada mau ukur diri. Wa baqiya kalahmin ala wadam, jadilah dia daging di atas tikar. Kada bakal masak, bakal buruk aja. Bahulat kina. Ini jelas terang perkataan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sudah dipadahkan semalam Mulisidin bahwa kada usah orang tinggi-tinggi belajar kitab Bidayatul Hidayah itu saja nah. Amun itu diamalkan batamu Rasulullah malam guring dan jaga. Kada usah tinggi-tinggi mengaji Bidayatul Hidayah. Ya, mahirip lawan Bidayatul Salikin. Itu dikaji, diamalkan apa nang di situ akan bertemu Rasulullah yaqzatan wa manama. Apalagi harap tadi itu. Wa qala nafa'allahu bihi ilmani la na'manu mutafaqihataz zaman alaihima ilmul haqa'iq wa ilmul khilaf bainal a'immah. Ada 2 ilmu ujar Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada 2 ilmu yang kami tidak aman kepada pelajar sekarang ini atasnya. Ilmul haqa'iq wa ilmul khilaf bainal a'immah. Kami kada hendak sekarang ini melajari ilmu hakikat lawan ilmu mengenai khilaf ulama. Kami kada merasa aman. Kenapa? Dilajari ilmu hakikat kayaknya kada bisa membayangan lagi. Ampun orang ya ampun seorang. Nabi Muhammad dipadahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dipadahkan Nabi Muhammad. Dibalik-balik macam itu. Kami sekarang kada merasa aman melajari orang wahini ilmu hakikat dan ilmu khilaf antara imam. Dilajari ilmu khilaf, nang intingnya dipakai, nang beratnya kada mau. Cari nama nang bulihnya. Padahal itu khilaf ulama dipakai untuk menghindari mudarat, untuk menghindari darurat, bukan untuk benyaman-nyaman. Wa indana minhuma kutubun katsirah walakin la nuzhiruha, dan di sisi kami daripada 2 kitab itu, kitab-kitab banyak kitabnya. Kitab hakikat banyak kami berisi. Kitab mengenai khilaf mazhab banyak berisi, tapi kami kada hendak menampaikan kitab itu. Habib Abdullah Al-Haddad tadi. وقال رضي الله عنه ينبغي للإنسان ألا يتعمق في مطالعة الكتب التي فيها ذكر ما وقع لسيدنا علي من الحروب كالجمال وصفين وغير ذلك لأنها تلغر الصدور ولا بد ما يمر عليه القليل منها في شيء من الكتب وإن بلي العالم بذلك واحتاج إلى النظر في شيء مما ذكر falyatawassat wala yum'in. Sayogianya
semestinya bahwa bagi seorang manusia itu kada perlu memperdalam pada mutalaah kitab-kitab yang di kitab itu menyebutkan sesuatu yang pernah terjadi bagi Sayyidina Ali daripada perang-perang beliau, seperti perang Jamal antara Sayyidina Ali dan Siti Aisyah, Wasifin, perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, wa gairi dzalik. Nah, jangan hendak membaca-baca nangka itu, kada pahala kada, dan kita kada disuruh mempelajari itu. Kitab-kitab sejarah tentang peperangan Sayyidina Ali dengan Muawiyah, tentang peperangan Sayyidina Ali dengan Aisyah, nah kitab itu kada usah dibaca. Kenapa? Li'annaha ghairu sudur, karena itu membakar hati. Ngarannya orang berperang, kita akan timbul sesuatu memihak. Kita kada kawan netral. Sayyidina Ali berperang dengan Aisyah contohnya. Kita baca sejarahnya, baik yang dibaca ini bukunya bujur. Kita baca, otomatis hati memihak. Memihak Aisyah, salah. Memihak Sayyidina Ali, salah. Kenapa? Karena kedua-duanya orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada usaha membaca itu. Dan tidak boleh tidak sesuatu yang lalu atasnya oleh sedikit daripadanya pada sesuatu daripada kitab-kitab. Dan jika dibalakkan seseorang yang berilmu dengan demikian, dan dia berhajat kepada memikirkan pada sesuatu daripada yang disebutkan, hendaklah dia mengambil jalan tengah dan jangan memperdalam. Namun kita imam tak baca juga sudah kitab itu, tatalaah sudah mengetahui sepenuhnya kisah-kisahnya, umpatlah jalan tengah. Jangan memihak ke sana, jangan memihak ke sini. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata lagi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, inna lam nattali' ala syai'in mimma jara baina as-sahabah illa lamma wasalatiz zaidiyyatu ila Hadramaut istashrafna ala ba'dil asya' da'atil hajatu ilaiha wa amma at-tawakkulu fi dhalik wan nadharu fi ma hunalik fa innahu la mahalata yashghalul qalba wa yahwi bihi bima hawid dhalal. Sesungguhnya kami tidak mutalaah atas sesuatu daripada perkara-perkara yang pernah terjadi di antara para sahabat. Kami kada pernah mutalaah itu, kecuali manakala sampai Syiah Zaidiyah ke Hadramaut. Istashrafna ala ba'dil asya, naiklah kami atas sebagian perkara, sebagian sesuatu yang membawa hajat kepadanya. Adapun memperdalam pada yang demikian dan memikirkan pada sesuatu yang di sana, maka itu tidak boleh tidak pasti menyibukkan hati dan turun dengan dia pada tempat kebinasaan, kesesatan. Wa qala sayyiduna al-imam Ahmad ibn Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, inna as-salafa radhiyallahu anhum yanhauna anil ittila' ala ma syajara baina sahaba radhiyallahu anhum, bahwasanya para ulama-ulama yang terdahulu mereka melarang daripada menelaah atas sesuatu yang pernah terjadi perselisihan antara sahabat radhiyallahu anhum, khususan al-Umayyin wal Hashimiyyin, antara sahabat dari Bani Umayyah dan Bani Hashim. Bani Hashim ya macam Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, itu kan dari Bani Hashim. Dari Bani Umayyah
Sayyidina Utsman dan sebagainya, Muawiyah. Nah, itu ada pertentangan antara para sahabat Nabi, kada perlu kita ketahui. Kenapa? Dikhawatirkan kita kalau memihak ke satu, kedua dan lain-lainnya. Wa balagana an ba'dihim annal qari idza balaga ila dzikri syai'in min dzalika fil kitab alladhi yaqra'unahu yaquluna lahu utrukhu waqra'hu li nafsik. Dan telah sampai kabar akan kami dari sebagian ulama bahwa orang yang membaca bila sampai kepada menyebutkan sesuatu dari yang demikian perselisihan sahabat dalam kitab yang mereka baca akan kitab itu, mereka berkata bagi dia, tinggalkan itu, jangan dibaca, baca untuk diri kamu seorang aja. Murid-murid atau ulama-ulama nang baca kitab, di kitab itu pas mengisahkan tentang perselisihan antara para sahabat, mereka meniungnya, diliung, baca seorangan aja, ada usah diperdengarkan kepada orang. Wa balagana anna al-Habib Abdullah ibn al-Haddad qala ya laita sahibal masyra' lam yadhkur qissata maqtal Husain. Alangkah baiknya andai kata pengarang Masyra'ur Rawi itu kada menyebutkan kisah terbunuhnya Sayyidina Husain. Kitab Masyra'ur Rawi tentang manakib habaib sangat bagus isinya. Di situ kumpulan manakib habaib. Cuma sebuting kitab itu yang kada bagus jadi sidin mengisahkan tentang kejadian terbunuhnya Sayyidina Husain. Nah itu maulah nang kada bagus kitab itu. Kullu dzalik, seluruh yang demikian itu khaufan min taghyiril qulub, karena khawatir daripada berubahnya hati. Wa mailiha ila ghairi ma yanbaghi, dan condongnya hati kepada selain yang semestinya. Wa atiqadiha, dan maitikatkan ghairal haq, selain yang benar. Wa yakfi qaulu sahibiz zubad, dan cukup perkataan sahibiz zubad, wa ma jara baina sihabi naskutu anhu wa ajrul ijtihad nusbitu. Sesuatu yang pernah terjadi, perselisihan, peperangan di antara para sahabat, kita diam aja, diam. Adapun pahala ijtihad kita tetapkan kepada mereka. Orang-orang yang berselisih ini orang-orang yang sudah dijamin surga semuaan. Yang mana yang kita umpati? Sayyidina Ali berperang dengan Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Sayyidina Ali orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Berperang dengan Zubair bin Awam. Zubair orang yang sudah dijamin Rasulullah ahli surga. Nah kita umpat ke situ, musuh lawan yang sebuting atau musuhi orang ahli surga, kan tak salah juga jadinya. Nah jadi jangan hendak umpatan yang macam itu. Apapun yang terjadi bagi para sahabat dahulu itu kita kada usah ikut-ikutan. Yang penting mereka itu orang ahli surga, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ingat situ qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Wa qala Syekh Abdul Hasan arba'un la yanfa'u ma'ahunna ilmun. Ada 4 perkara, ujar Abdul Hasan Asy-Syadzili, yang tidak berguna beserta 4 itu oleh ilmu. Ilmu kada ada berguna lagi, ilmu kada ada manfaatnya lagi bila nang 4 perkara ini ada dalam diri kita. Pertama, hubbud dunia, mencintai dunia.
Nyoba ilmu tahu ya pada nangka ini hukumnya adalah haram. Tapi karena ini cinta lawan dunia, ini mau untung akan inya, tetap digawinya. Tapakailah ilmunya, ada tapakai lagi. 4 perkara kada berguna beserta 4 itu ilmu. Siang malam menuntut ilmu, tapi hubu dunia kada berguna ilmunya. Tahu ya nangka ini riba, nangka ini haram, nangka ini tahu aja. Cuma melihat untung lo kada kawah. Yang kedua, wanisyanul akhirah, melupakan akhirat. Lupa akhirat ini maulah seseorang menjadi sesat. Lupa akhirat maulah kita menjadi sesat. Kenapa kita hendak suka nang megah-megah? Kenapa hendak nang mewah-mewah? Sebuting aja alasannya, lupa akhirat. Lupa akhirat. Jakanya kita ingat lawan akhirat, bahwa nang megah itu makin berat tanggung jawab di akhirat. Bahwa nang banyak-banyak simpanan kita itu akan lebih berat hisapnya di akhirat. Maulah kita ini katuju nang kai itu karena lupa akhirat. Kita mengira akhirat tu inting macam dunia. Malaikat kawa diurus, kawa disogok, kada macam itu. Dalam dunia hukum kawa diatur saja. Ada patuhan pejabat kawa jadi urus jalan bawah, jalan samping. Di akhirat kada kawa diurus. Nah kita ini suka berbuat hal-hal yang macam-macam yang kada baik itu lupa akhirat. Walaupun kita banyak bisi ilmu, udah lupa akhirat. Kenapa kita kulir beribadat? Lupa akhirat. Lupa akhirat maulah kulir beribadat itu. Jakanya kita kada lupa akhirat bahwa ibadah ini nang pacangan menyenangkan kita di dalam surga, kada malas beribadah. Para ulama mengatakan bahwa seseorang itu bisa lulus di siratal mustaqim bi'afwillah, dengan kemaafan Allah. Kita nih bisa menyebarang siratal mustaqim lulus sampai ke surga itu karena Allah Maha Pemaaf. Titian nang halus itu kita kawal liwat karena Allah Maha Pemaaf. Dengan kemaafan Allah kita bisa lulus di siratal mustaqim. Kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga. Ibadah kita apa gunanya? Sembahyang, tahajud, sedekah, itu sagan jatah-jatah tempat di dalam surga. Hanya kita kau bayar dengan ibadah. Orang tuh kada pa ibadah ke surga mati, uyuh surganya. Di bawah surganya. Kalau orang banyak ahli ibadah, bersedekah ada lawan inya, tahajud ada lawan inya, amar ma'ruf nahi munkar ada lawan inya, segala-galanya ada. Nah, banyak juga kita dapat fasilitas di dalam surga. Dalam surga ada tempat yang kada boleh dimasuki kecuali oleh orang yang suka amar ma'ruf nahi munkar. Dalam surga ada tempat yang kada boleh masuk ke situ kecuali orang yang bertugas sebagai muadzin. Jadi untuk membagi-bagi tempat di surga seapa banyak jatah yang kita terima, ibadah itu terpakai. Kalau siratal mustaqim, ibadah kita kada cukup bayar. Allah dengan kemaafannya kita bisa lulus. Masuk surga, ibadah kada cukup bayar, rahmat Allah yang bisa kita masuk surga. Untuk tempat-tempat fasilitas dalam surga, banyaknya bidadari, tergantung banyaknya ibadah di sini. Jadi amun kita kada lupa akhirat, membuat kita rajin beribadah. Malas ibadah karena lupa akhirat, walaupun ilmu banyak. Yang kedua lupa akhirat. Yang ketiga wa khauful fakri, takutan fakir.
takutan hidup fakir. Nang takutan itu mestinya mati kadang bawa iman. Takutan itu mestinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang ditakutan nih. Kadang pun takutan kena berusaha ku hidup tuha kena fakir macam apa. Nah ini tandanya orang kada berguna ilmu. Ini nama Allah ingkin kada wani mengeluarkan duit untuk di jalan Allah. Kenapa? Kayak apa kena kumun tuha. Takutan fakir ada gunanya ilmu. Nah di sini kita mengetahui keunggulan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mereka berkorban untuk Islam itu tanpa ada takut fakir sedikit pun. Tanpa sedikit pun takut fakir. Yang keempat, wal ya'su, putus asa dari rahmat Allah. Nah ini menyebabkan ilmu kada berguna juga. Wa idza tawajjahta li syai'in min 'amalid dunya wal akhirah faqul ya qawi ya aziz ya alim ya qadir ya sami'u ya basir. Bila engkau berhadap bagi sesuatu daripada amal dunia dan akhirat, maka baca ya qawi ya aziz ya alim ya qadir ya sami ya basir. Menghadapi urusan dunia atau menghadapi urusan akhirat supaya bisa tercapai apa yang kita maksud, bacaan itu. Wa idza tadayanta, bila engkau berhutang, fatawajjah ila Allah biqalbik, berhadap kepada Allah dengan hati engkau. Wa tadayan alaih, berhutanglah atas nama Allah. Yakunu adauhu alaih, niscaya Allah yang melunaskan atasnya. Kita hendak berhutang dengan Allah, artinya berhutang lawan manusia juga. Nah berhutang manusia juga, cuma sebelum berhutang itu kita tawajuh dahulu kepada Allah. Nah karena hutang kita itu mudah, Allah kena membayariakannya. Mengeridit sepeda motor umpamanya. Nah, tawajuh dulu kepada Allah supaya lancar melunasi kreditnya, jangan macet. Kayak apa caranya? Waqul, baca. Nak berhutang nih, bacaan dulu. Allahumma alaika tadayantu. Ada hafal aku nak ada sebuah hutang bang. Allahumma alaika tadayantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika amri fawwadtu. Jadi hendak manikin akad kredit, baca dulu ini. Allahumma alaika tadayantu, ya Allah atas engkau aku berhutang. Wa alaika tawakkaltu, atas engkau aku bertawakal. Wa ilaika amri fawwadtu, kepada engkau aku serahkan perkaraku. Nah yo lagi berhutang. Hadza hasilu makna manukila anhu. Wa qala Syekhuna An-Nazim, wa hadza liman tadayana li qurbatin aw daruratin. Ini untuk orang nang berhutang karena ibadah atau berhutang dalam keadaan darurat. Kalau berhutang hanya untuk sekadar berami-rami, berhutang sekadar untuk bermewah-mewah, itu Allah kadang bayariakan. Wa qala Syekh A'ni Abul Hasan radhiyallahu anhu, khaslatun wahidah, satu perkara, sebuting aja nah, idza fa'alahal abdu, bila memperbuat seorang hamba, sara imaman nas min ahli asri, jadilah dia imam manusia di masanya. Buting aja. Wahyal i'rad anid dunya, berpaling daripada dunia. Wahtimalul adza min ahliha, mampu menanggung gangguan dari ahli dunia. Kada pernah minta ampun orang, kada pernah berhutang lawan diurang,
kada ada berbisnis lawan diurang, diganggu orang sabar, nah pacang jadi pemimpin orang itu di masanya. Wa khaslatun wahidah tuhbitul a'mal, sebuting nang bisa menggugurkan amal. Wala yatanabbahu laha katsirun minan nas, dan tidak jaga baginya kebanyakan dari manusia. Banyak ada terperhatikan padahal ini menggugurkan amal. Wa hiya sukhtul 'abdi 'ala qada'illahi ta'ala, yaitu murkanya hamba atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya benci, hatinya berontak dengan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan amal. Kenapa Allah menjamini lawan aku? Umpamanya dalam hati, maka aku sembahyang haja, puasa haja. Kada senang dengan takdir Allah. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Yang demikian itu sebab mereka benci dengan yang Allah turunkan, maka itu menggugurkan amal mereka. Wa man ghafala an qalbihi, barang siapa lupa dari hatinya, ittakhadha dinahu huzwa, dia akan menjadikan agamanya itu ulu-ulu. Wa man ishtaghala bil khalqi, barang siapa sibuk dengan makhluk, ittakhadha dinahu la'iba, dia akan menjadikan agamanya itu permainan. Nas'alullah fa nas'alullah al-afiyah. Nah, habis sudah manaqib daripada Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Hasan Az-Zazili ini. Wa qaulun nazim radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wal muslimin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nas'aluka al-afwa wa afatan daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka khairan ma salaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wastajaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam stan wa la wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim.